Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mohon bantuan doanya agar supaya Mas Sarno ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Mas Sarno ini punya penyakit kanker otak. Kanker otak yang 2 tahun yang lalu sudah dioperasi dan juga bisa beraktivitas kembali, tapi mendadak ini terus lumpuh kayak orang stroke. Ini saya video yang kedua ini. Dan kebetulan ada yang melihat video saya suruh menjelaskan gejala dan penyebab diantaranya kanker otak. Di antara penyebab kanker otak itu adalah dulu di waktu kecil kemungkinan terbentur sesuatu. Ini kepala ini terbentur. Terbentur sesuatu, di situ ada saraf yang tersumbat atau darah yang mengental walaupun sedikit. Maka dari itu saudara-saudara, apabila punya anak kecil yang jatuh terbentur kepalanya, maka cepat diuyak. Nah, itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua adalah diantaranya ini punya keturunan genetik atau mbah-mbahnya, ayahnya punya penyakit tumor dan kanker. Ini bisa juga anak turunnya mempunyai penyakit tumor dan kanker. Dan juga bisa terletak di mana-mana. Andai kata ayahnya punya penyakit tumor atau kanker di perut, ini anaknya tidak harus di perut, mungkin di payudara, mungkin di prostat, mungkin juga kanker otak. Ini penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah ini makanan-makanan yang siap saji. Makanan-makanan yang siap saji antara lain diantaranya adalah makanan-makanan yang punya atau mengandung bahan pengawet. Ini juga penyebab tumor dan kanker. Gejala yang dirasakan, ini saya menerangkan kanker otak. Gejala yang dirasakan awalnya adalah pusing. Hanya pusing, terus tensi darahnya normal, kok pusing lagi, kayak vertigo. Lama-lama setelah pusing itu kadang-kadang juga pingsan, sampai pingsan. Nah, itu gejala-gejala atau tanda-tanda kanker otak. Saudara-saudara, ini langsung saja, ini saya terangkan sedikit juga. Ini pantangan yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan pada pasien-pasien yang punya penyakit tumor dan kanker adalah makanan-makanan yang punya kandungan lemak yang tinggi. Kandungan lemak yang tinggi diantaranya paling besar yaitu daging. Daging itu tidak boleh dulu. Daging termasuk kambing, ya, kambing, sapi, jeroan itu juga tidak boleh. Terus ikan-ikan laut juga tidak boleh. Tapi sebaiknya untuk penyakit tumor dan kanker hindarilah makanan yang mempunyai lemak yang tinggi, atau diganti unsur hewani, diganti unsur nabati. Kan tidak harus makan ikan sih, orang makan itu pakai tahu tempe juga bisa, begedel juga bisa. Ya sementara hindari dulu. Nah, terus juga hindari makanan-makanan yang punya santan, yang bersantan. Itu karena riset mengatakan pasien-pasien saya setelah makan santan-santan itu cepat membesar. Jadi pasien-pasien saya yang rumahnya jauh ingin menginap di sini sudah saya sediakan, kamu jangan makan ini. Nah, itu saya sediakan. Tapi kalau rumahnya dekat mau pulang pergi ya boleh-boleh saja pulang, ya silakan pulang pergi laju. Tapi yang kalau rumah jauh kan kasihan, udah nginap di sini saja begitu. Terus cara mengobati kalau saya yang pertama yaitu pasti doa, itu pasti. Yang pertama harus berdoa. Yang kedua harus diterapi sesuai dengan penyakitnya.
karena penyakit itu bagian kepala, maka bagian saraf kepala yang kita terapi. Begitu. Terus setelah saya terapi, saya juga menggunakan minyak semprot. Minyak ini minyak semprot, minyak matahari. Ini minyak ini dari tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan ya. Terus saya suling sampai menjadi minyak yang gunanya untuk minyak memang saraf, untuk menghidup saraf dan juga untuk menghancurkan tumor dan kanker. Insya Allah orang-orang yang punya penyakit tumor dan kanker insya Allah sembuh, dan juga yang berurusan dengan saraf seperti stroke, terus stroke, saraf kejepit dan sebagainya, apalagi keseleo, kalau keseleo lebih cepat lagi, begitu. Yang kedua kan pakai minyak ini, yang ketiga pasti saya pakai ramu-ramuan herbal, khususnya yang bisa untuk menanggulangi tumor dan kanker. Kalau penyakitnya tumor dan kanker, kalau untuk saraf ya kita pakai ramu-ramuan yang khususnya untuk menghidupkan saraf dan untuk regenerasi sel. Saudara-saudara, untuk memudahkan di sini, untuk memudahkan minum obat-obatan, obat itu saya ekstrak sehingga bisa dimasukkan ke kapsul untuk memudahkan meminum obat. Ini langsung saja saya terapi ya. Karena sarafnya penyakitnya kanker otak, maka bagian saraf otak ini yang kita terapi terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara, di bagian sini pasti ada benjolan, karena di saraf otak pasti ada benjolan. Benjolan itu kita tekan sampai menjuru ke sana, insya Allah juga seperti itu. Insya Allah penyakit tumor, kanker bagian otak insya Allah akan mengempes. Juga saraf-saraf bagian ginjal kita terapi sedikit, bagian jantung juga kita terapi sedikit. Yang fokusnya adalah di penyakitnya tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini Mas Harno ini setelah kena penyakit ini kayak orang stroke, jadi semua badan lumpuh. Bicara juga sudah tidak jelas, dan juga pendengarannya pun sudah enggak jelas lagi. Penglihatannya juga seperti itu. Karena kanker atau tumor yang ada di otak, dia akan menyebar, yaitu menyumbat pada saraf-saraf medula, saraf sensorik dan juga saraf motorik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bagian tangan, bagian kepala, ini langsung kita pegang bagian saraf-saraf otak. Sakit? Okay. Ini pendengarannya saja sudah tidak mendengar lagi, penglihatannya juga sudah rabun, bicaranya sudah tidak jelas lagi, Mbak ya, sudah error.
Setelah diterapi, terus saya menggunakan minyak saraf yang sudah saya terangkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kalau di kaki tidak sakit saudara, karena pusat penyakitnya bukan di kaki. Tapi nanti kalau pas di kepala, ini kesakitan. Bangun. Sudah tidak usah dicopot kaosnya, tidak usah dicopot. Tidak usah copot. Karena penyakitnya ini di kepala, ini kalau kesakitan saudara kalau di kepala ini. Minyak ini apabila tidak ada penyakitnya maka tidak panas, tapi kalau ada penyakitnya ini sangat panas sekali. Panas? Nggak usah dibuka. Tidak usah. Ini kepanasan. Panas kan? Panas. Panas. Panas ya. Coba terdekat. Copot. Nggak usah dicopot. Sudah tak anu dari sini gini. Tapi panasnya saudara ini tidak berlangsung lama, kira-kira hanya setengah menit atau 1 menit. Insya Allah sudah adem kembali. Iya. Woi. Woi sana. Wes. Lebih Sampun. sampun. Iki masalahnya tak akan merem iso dadi ini ndak anu ya. Begitu ya saudara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.